Baiklah Bapak Ibu, ini saya sebagai pembuka. Tidak formal, maaf. Baiklah, pada kesempatan kali ini terima kasih atas kedatangannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan selamat datang sejumlah kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir penutup, disusul dengan nanti presentasi atau pemaparan dari Bapak Fauzin SPD sebagai CGP Angkatan 11 Kota Solo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Heri Suprojo SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya khusus di sini adalah Pak Fauzin selaku calon guru penggerak dan angkatan 11 yang ada di sekolah kita SDP. Marilah kita mengucap syukur dan segala atas waktu dan kesempatan kita pada siang hari ini bisa mengikuti cara diseminasi kegiatan dari Pak Fauzin dan kegiatan calon guru penggerak. Di sini kami mengucapkan terima kasih Pak Fauzin yang bisa sudah melaksanakan tugas-tugas untuk meskipun ini masih baru tahap yang ke berapa Pak? Lima dari 10. Ya, ini semoga kegiatan ini bisa tetap berjalan lancar. Yang jelas meskipun dari Pak Fauzin yang sebagai bergerak di SD 26, tapi dengan ilmu yang didapatkan di samping Pak Fauzin dalam tahap pembelajaran kuliah untuk guru penggerak, tapi di sini bisa berbagi ilmu dalam kesempatan ini kepada rekan-rekan, pada guru yang lain, sehingga suatu saat kesempatan bagi para guru untuk bisa mengikuti, kalaupun nanti mau tidak mau kita juga harus mengikuti program guru penggerak. Setidaknya sudah ada gambaran atau hal apa yang bisa kita dapatkan. Yang dulu untuk di dalam ini adalah Pak Fauzin, sehingga nanti bisa kalaupun dari pembelajaran yang didapatkan Pak Fauzin mungkin bisa membantu teman-teman yang nanti angkatan untuk bisa mengikuti sejak Pak Fauzin di angkatan bawahnya. Nah, ini yang kami harapkan semacam itu, sehingga kalaupun untuk diseminasi kali ini tentang budaya positif, semoga betul-betul bisa membawa dampak yang positif kepada khususnya kalaupun Pak Fauzin selaku dalam guru penggeraknya, dan ini bisa tidak hanya bisa diterapkan dalam ilmu saja, tapi bisa diamalkan juga pada bisa berimbas pada teman-teman guru yang lain. Tidak harus menunggu besok kalau sudah jadi guru penggeraknya, tidak, terkadang proses sudah mengawali dari pembelajaran ini sudah membawa dampak yang positif, sehingga betul-betul ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya di dunia. Dan kami juga berdoa semoga kegiatan ini bisa berlangsung lancar, sehingga nanti Pak Fauzin bisa melanjutkan ke modul-modul berikutnya, bisa sampai tuntas dengan prestasi yang demikian dari kami. Dan selanjutnya nanti mungkin Pak Fauzin dan Pak Paparan bisa kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Heri atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan melihat pemaparan dan presentasi dari Bapak Fauzin, alangkah lebih baiknya apabila
saya tutup dulu nggih pembukaan ini. Semoga nanti dengan adanya pemaparan dari Bapak Qasim ini nanti akan membuat kita menjadi insan yang lebih baik secara perilaku ini ya Bapak, secara pribadi untuk kita sendiri maupun secara khusus seluruhnya untuk sekolah kita. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melihat, mendengarkan pemaparan dari Bapak Qasim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memfokuskan, mohon berkenan untuk apa yang dipegang diletakkan dulu ya. Saya nambahi tepuk cinta biar nanti Bapak Ibu bisa semakin cinta kepada dunia pendidikan. Jadi kalau ada versi banyak, tapi ini saya mengajarkan dari versi cinta kecil, cinta sedang, dan cinta besar. Gitu, okay. Nanti semacam ini Bapak Ibu, tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu, gitu ya. Tentunya kamu ini kepada dunia pendidikan, gitu nggih? Ya, bisa dicoba nggih Bapak Ibu nggih? Oke ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Besok bisa dilanjut ketika di lapangan ya, kita kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan, nanti ada tepuk-tepuk cinta lagi dari Pak Heri. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Qasim, CDP Angkatan 11 Kota Salatiga, pada kesempatan sore kali ini akan memaparkan diseminasi budaya positif dari materi modul 1.4 yang saya pelajari secara daring dan saya praktekkan di kelas. Nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu yang sudah saya laksanakan dan sudah menjadi pemahaman saya. Baik. Untuk langkah pertama Bapak Ibu, saya minta sekali lagi kita main permainan cobalah buka. Ya, ambil salah satu benda paling berharga dari Bapak Ibu yang bisa dipegang. Gitu. Yang bisa dipegang. Oke, ya. Yang kedua, biarkan teman di samping Anda merayu agar Anda mau membuka atau mau memberikan benda paling berharga itu. Gitu. Ya. Oke. Ya. Temannya merayu, apakah jenengan akan memberikan benda yang paling berharga itu? Kemudian tidak? Bu Putri mau memberikan? Tiga, oke ya. Berikutnya, nah, biarkan teman Anda memaksa dengan berbagai upaya agar Anda mau membukanya, agar Anda mau memberikannya gitu. Temannya melakukan paksa, entah intimidasi. Nanti kalau tidak kasihkan saya, nanti tidak saya ajari mengerjakan PR. Nanti saya tidak ajari dan sebagainya. Gitu. Ya. Yang terakhir, pertanyaannya, apakah dengan tindakan teman Anda merayu, apakah dengan tindakan teman Anda memaksa, Anda akan memberikan benda paling berharga itu? Pak Ali, kinter-kinter memberikan tidak? Tidak. Jadi ini sekedar pengantar bahwasanya nanti ada ilusi gitu. Ini tentang ilusi kontrol yang pertama. Guru mengontrol murid di dalam kelas. Nah, di dalam kelas kan guru biasanya sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Kalau pembelajaran sebelum kurikulum merdeka itu guru menjadi pusatnya. Ya, sehingga guru mengontrol kegiatan pelaksanaan yang terjadi di dalam kelas dan mengontrol murid itu sendiri. Walaupun semestinya guru tidak dapat memaksa siswa melakukan sesuatu, kecuali siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk dikendalikan. Sama kayak Bapak Ibu tadi, ketika memegang benda yang paling berharga, dirayu agar supaya diberikan kepada temannya, jenengan tidak memberikan. Terus kemudian dipaksa untuk memberikan, jenengan tidak akan memberikannya. Kalaupun jenengan memberikan, itu karena apa? Karena jenengan mengizinkan, jenengan mempersilahkan untuk benda paling berharga ini pindah tangan dari tangan Anda ke tangan teman Anda.
Ini ilusi kontrol. Gitu. Yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol yang kedua. Jadi ilusi, kalau ilusi itu berarti seperti kelihatannya nyata tapi aslinya tidak gitu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak gitu. Memaksa murid. Nah, yang berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat gitu. Ayo nulis, nanti nek nulis kamu jadi anak pinter, kamu jadi anak cakep, kamu nanti dapat bintang banyak gitu. Ya. Ini 1, 2, 3 kali ini efektif. Tapi untuk selanjutnya ini tidak akan efektif gitu. Terlebih gini, ketika ayo Yuli nulis dulu, nanti ibu guru kasih permen. Nanti Pak Kozim kasih permen. Ya, kasih permen 1. Gitu. Pertemuan berikutnya, ayo Yuli nulis, nanti Bu Guru, nanti Pak Guru kasih permen. Nggak mau permennya kemarin aku nggak suka. Nah, ini sudah mulai penghargaan itu tidak efektif. Terlebih ketika penghargaan. Nah, penghargaan ini semakin kesini anak-anak semakin mengetahui. Nanti paling kalau maju, kalau tertib nanti cuma dapat gini. Anak mulai itu. Makanya ini ilusi. Jadi bujukan rayuan akan tidak berdampak ketika siswa sudah menyadari. Nanti paling ini, akhirnya ini. Paling ikut lomba 17-an, nanti paling hadiahnya buku, pensil, anak jadi kurang semangat gitu. Ya, ini ilusi ya, ilusi kontrol. Ya. Saya lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan dibahas nilai kebajikan itu ada berapa saja, nanti di belakang ada. Disiplin positif lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi apa yang dilakukan seseorang, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa itu berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Jadi makanya tadi jenengan akan merelakan benda paling berharga berpindah tangan itu kan atas izin jenengan, atas izin Anda. Berarti jenengan memiliki kesadaran untuk memberikan. Kalau ada unsur paksaan, rayuan, nah jenengan tidak memberikannya, berarti kan jenengan tidak memiliki kesadaran gitu. Aku sebenarnya tidak ingin memberikan, tapi karena dipaksa, saya ketakutan, jadi saya berikan. Nah, ini berarti bukan masuk ranahnya disiplin. Berikutnya disiplin diri untuk membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian atau gimana. Ini ada kata motivasi internal. Intinya motivasi, keinginan, tindakan yang akan kita lakukan itu berasal dari diri kita sendiri internal. Kita mau memberikan barang yang berharga itu kalau dari kemauan dalam diri kita tidak ada, dia juga tidak akan diberikan kepada orang lain. Termasuk dalam pembelajaran memotivasi anak murid di dalam kelas. Kalau anak itu sendiri tidak tumbuh motivasi dari dalam dirinya sendiri, nah maka anak ini juga akan sulit untuk bersemangat. Makanya penting untuk membangun sebuah budaya yang positif agar supaya anak bersemangat, merasa senang, sehingga nanti anak-anak itu akan merindukan suasana kelas, akan merindukan bapak ibu gurunya, akan merindukan untuk kapan saya ke sekolah lagi gitu. Nah kok cepat di sekolah, cepat pulang gitu, saya pengen agak lama gitu. Nah ini, ada sebuah pepatah bahwasanya guru yang hebat bukan guru yang sertifikasi, guru yang lulus CGP, atau guru yang mendapatkan predikat menang kejuaraan Nobel, ataupun guru berprestasi. Tetapi guru yang hebat adalah guru yang kehadirannya selalu dinantikan oleh murid-muridnya. Gitu, okay. Jadi lebih kepada guru itu kan kecimpungnya dengan anak. Kalaupun berprestasi banyak di luar tapi anaknya tertinggal beberapa waktu, anaknya juga tidak akan merindukan gurunya. Ya, jadi intinya motivasi dari dalam internal itu tindakannya. Makanya disiplin positif ini berawal dari diri sendiri. Berikutnya ini ruang lingkup disiplin positif. Yang pertama ada nilai kebajikan universal. Nanti ada ya. Yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan. Ada teori motivasi, ada teori hukuman, ada teori penghargaan. Berikutnya keyakinan kelas,
Kebutuhan dasar manusia 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu di PMM ini sudah akses semua topik, saya kira kalian akan menemui nanti segitiga restitusi, keyakinan kelas gitu. Oke. Kalau di PMM-nya sudah banyak. Ya, nilai kebajikan yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya sering mendengar itu dari Bu Eni ketika memimpin anak-anaknya nyanyi gitu. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profil pelajar Pancasila ada 9, 9, 4, 7 atau berapa? Nyanyikan dulu. Ya, jadi nyanyi dulu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 8. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Itu dihitung cuma Satu, satu. itu satu. Oke. Ya, yang kedua apa? Nah, lupa nyanyi lagi. Nah, tidak urut nggak apa-apa. Berkebinekaan global boleh, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 gitu. Nah, itu kalau nilai kebajikan dari kurikulum Merdeka. Yang berikutnya ada dari Ibu Primary Years Program. Ini banyak sekali nanti nilai kebajikannya. Bentar saya tampilkan. Ini Bapak Ibu untuk kurang besar. Ya. Ini kalau profil pelajar Pancasila dari beriman sampai berakhlak mulia itu satu nggih. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif 6. Kalau dari Ibu Primary Years Program ini ada 1, 2, 3, ada 12. Berikutnya ada 9 pilar karakter. Ini banyak nggih. Terus kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini juga banyak sekali. Nah, the 7 essential virtues. Nah, ini banyak. The Virtues Project ini juga banyak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi kebajikannya universal, makanya diakui oleh dunia gitu. Ini ya dari tadi sudah saya tampilkan. Untuk 6 ini saya cuma ambil dari sumbernya saja gitu. Kalau lebih rinci nilai kebajikan yang dimunculkan dalam setiap lembaga nanti banyak sekali gitu. Berikutnya pelajar Pancasila. Oh, ini tadi ada lagunya. Nah, ini saya sering melihatnya, ini sering diajarkan di kelas 1. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nanti diulang-ulang terus gitu. Ya. Berikutnya untuk materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan sebuah tindakan, anak melakukan sebuah tindakan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Jadi, nak, mengapa kamu datang pagi sekali? Gitu. Saya tidak mau nanti dapat hukuman. Gitu. Saya tidak mau nanti dapat teguran. Gitu. Jadi dia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, makanya dia melakukan sebuah tindakan. Gitu. Yang berikutnya adalah untuk mendapat imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Gitu. Selain menghindari hukuman, berikutnya adalah untuk mendapatkan sebuah penghargaan.
Makanya kita sering menggunakan kata asing terima kasih, kata-kata positif, bagus nak, kamu nak, itu untuk mengapresiasi gitu. Sehingga anak akan termotivasi lagi, aku tak aktif lagi nanti dalam belajar, aku tak mengerjakan yang serius nanti biar dapat bintang dari Bu Guru, biar mendapat bintang dari Pak Guru gitu. Ada penghargaan tidak harus berbentuk wujud materi, tapi juga dalam bentuk kata-kata, sikap dan sebagainya gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan mengelilingi yang mereka percaya. Ini lebih kepada penghargaan diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, dengan ketika ngajar itu kan kadang berani melakukan hal yang mungkin menurut Anda itu adalah sebuah tantangan. Dan ketika jenengan berhasil, jenengan akan memiliki sebuah kepuasan. Nah, kepuasan itu adalah bentuk penghargaan kepada diri jenengan sendiri. Gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang sekiranya itu membuat kita bangga, membuat kita, ini loh pencapaian saya gitu. Tapi bukan dalam arti sombong ya. Ini untuk menghargai diri sendiri. Gimana untuk self loving, menghargai diri sendiri itu satu bisa kita lakukan dengan mengenali diri sendiri, dengan bisa memetakan analisis dirinya dengan kekuatan, potensi yang saya miliki dan kelemahan yang saya miliki. Nah, itu dijadikan sebagai senjata. Nanti itu mengenali potensi dan kekurangan. Yang kedua, tidak membandingkan, gitu. Tidak membandingkan dengan yang lain, karena meskipun di tempat dengan pendidikan yang sama, hasilnya pun akan berbeda gitu. Sebuah filosofi bahwasanya kelapa itu satu akar, ketika sampai di atas buahnya pun akan berbeda. Ada yang bisa nanti masih muda sudah jatuh, ada juga yang bisa sampai tua gitu. Yang ketiga, jalani pola hidup sehat, seimbang gitu. Antara dengan berpikir, antara dengan melakukan kegiatan fisik agar supaya badan tetap sehat. Mungkin sesekali dengan pernah melakukan kegiatan aku untuk mengimbangi pola hidup sehatku, satu, saya akan memakan makanan yang bernutrisi seimbang. Mungkin mengurangi gorengan, memperbanyak sayur. Berikutnya, saya akan rutin melakukan gym gitu. Atau saya akan mengikuti kegiatan senam di hari libur bersama warga di kompleks ataupun di lingkungan sekitar. Yang keempat, apresiasi diri sendiri gitu. Mengapresiasi diri sendiri mungkin ini bahasa yang dulu pernah agak viral, itu adalah me time. Jadi menghargai diri sendiri. Mungkin aku capek bekerja seharian, mungkin aku pengen makan apa? Ya udah, laksanakan itu. Saya capek melakukan aktivitas ini, aku pengen mungkin berlibur atau pengen apa, laksanakan itu untuk mengapresiasi. Yang kelima, pilih lingkungan yang baik yang mensupport dengan dalam melakukan aktivitas kegiatan yang selalu bermanfaat. Yang ketiga, keyakinan kelas. Okay. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya yang sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak ada? Kelas 6 betul? Belum. Oke. Kelas 4 kemudian? Oh, sudah membuat keyakinan kelas tapi belum dicetak. Oke, gitu. Kalau nanti dicetak, terus kemudian nanti kalau mau valid bisa diminta tanda tangan anak-anak biar itu otentik gitu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan kelas. Ini bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu kan di kelas biasanya di kelas dilarang berteriak, dilarang gojek, dilarang lari-larian, dilarang membanting meja ataupun kursi. Nah, itu kalau kurikulum sebelumnya yang bisa kita sebut sebagai peraturan. Tapi kalau kurikulum merdeka ini sudah melaksanakan sebagai keyakinan kelas. Jadi terbentuknya kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, ini dalam membuat keyakinan kelas pertama memang berawal dari sebuah peraturan. Dilarang berbicara saat pelajaran. Dilarang berbicara saat guru memberikan penjelasan ataupun memberikan langkah-langkah kegiatan instruksi kalimat petunjuk. Nah, dilarang berbicara saat pelajaran, kita ambil kalimat positif nih. Mohon maaf ketikanya.
Kalimat positifnya berarti berbicara pada tempat dan waktu yang tepat. Jadi berbicara pada waktu dan tempat yang tepat adalah ketika guru meminta, ada yang mau tanya, lah itu boleh tanya, nanti baru berbicara. Nah, terus kemudian nilai keyakinan atau kebajikan yang bisa kita ambil dari peraturan ini. Oke. Berarti kalau berbicara pada tempat dan waktu yang tepat, ini nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Gitu. Jadi keyakinan kelasnya saling menghormati. Dengan itu tadi ketika guru memberikan penjelasan, siswa tidak berbicara sendiri. Begitu juga bergantian ketika nanti murid bertanya, guru juga akan mendengarkan dengan seksama, nanti baru memberikan jawabannya. Ini langkah dalam membuat keyakinan kelas. Dia sudah begitu membuatnya. Atau bareng-bareng aklamasi, kita membuat kesepakatan kelas apa gitu. Kesepakatan antara ada kolaborasi antara murid dan guru, ya gitu nih. Ya, cuma ini langkah objektifnya macam ini, tapi boleh dimodifikasi menyesuaikan dengan kelas. Karena nanti Pak, bagaimana kalau membuat keyakinan kelas di kelas bawah, sedangkan anak kelas bawah itu tulis baca saja susah gitu. Tulis dan baca saja belum bisa gitu. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan guru menyiapkan sebuah kartu. Nah, sebuah kartu nanti kalau anak yang sudah bisa baca disuruh mengambil sendiri, milih sesuai dengan apa yang akan mereka usulkan. Gitu. Jadi tulisannya sudah ada redaksi misalkan gitu, dilarang berbicara kotor misalkan gitu. Anak yang sudah bisa membaca akan seperti ini. Tapi kalau anak yang sudah lebih kreatif semakin ke atas, selain disiapkan kata-kata oleh guru, siapkan juga kertas dengan mungkin kosong saja, biarkan anak menuliskan kesepakatan yang akan mereka usulkan. Jadi ada unsur ini campur tangan siswa, bukan hanya dari kalimat yang guru buat. Jadi ada siswa yang mengusulkan. Makanya kesepakatan ini bersumber dari guru dan murid. Tuh. Nah, ini dilarang berbicara. Nah, misalkan dilarang mencontek, kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Nah, mengerjakan sendiri. Oke, mengerjakan sendiri. Nilai kebajikannya jujur. Ada lagi Pak Heri? Mandiri. Ada lagi? Percaya diri. Sip. Nah, gitu. Jadi nilai kebajikannya bisa itu. Percaya diri, mandiri dan sebagainya. Memang keyakinan kelas dibuat dari peraturan kelas yang diolah sedemikian rupa menjadi kalimat positif dan menjadi nilai kebajikan. Ini langkahnya. Nanti kalau dengan buat didokumentasikan, terus kemudian terus dicetak, ditembak di kelas. Dan setiap waktu secara berkala anak diingatkan, karena namanya anak itu sudah tinggal bermain, sudah tinggal beberapa hari nanti pasti akan lupa. Jadi kita sebagai guru harus selalu mengingatkannya. Oke. Berikutnya kebutuhan dasar manusia ada 5 tips. Yang pertama untuk penguasaan power, untuk menunjukkan bahwasanya dia mampu. Misalkan gini, saya ngangkat ini, gitu. Ketika guru meminta anak untuk mengangkat, Mas tolong angkat kursi itu, dia akan mengangkat. Bu, saya ngangkat meja aja Bu ya, gitu. Saya kuat kok. Nah, berarti dia itu ingin menunjukkan penguasaannya, powernya gitu. Saya itu kuasa, saya itu mampu gitu. Nah, berikutnya ada kebutuhan dasar akan kesenangan. Makanya anak perlu bermain, guru mungkin perlu refreshing. Nah, itu kebutuhan akan kesenangan. Terus kemudian kebebasan ini seperti kita mengemukakan pendapat tadi, siswa menuliskan apa yang akan diusulkan, itu termasuk kebebasan. Berikutnya kasih sayang dan rasa terima untuk diperhatikan, kemudian guru peduli terhadap anak tersebut, gitu. Itu termasuk kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang terakhir ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup, makan, minum dan sebagainya. Bapak Ibu pernah melihat film pendek ini? Nanti kita analisis bersama. Ini kebutuhan dasar apa nih?
Karena kan ada pohon tumbang. Tambah ada hujan sebagai memperkeruh. Jadi anak kecil itu yang mendorong, mereka sambil tertawa melihat temannya. Ada yang tersentuh, ada yang tergerak. Mobilitas kembali lancar dan aparatnya dan begitu. Baik, kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang ingin ditunjukkan dalam film tadi? Mungkin dari anak kecil tadi. Dari 5 ini saja satu. Kebebasan. Ada lagi penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima bertahan hidup. Apakah penguasaan bisa? Power, kekuatan bisa. Anak kecil ingin mengangkat bata. Apakah dia ingin menunjukkan kekuasaannya, kedudukannya, kekuatannya, potensinya? Dia tetap mau berusaha untuk bisa, artinya berhubungan. Meskipun sebenarnya dengan kekuatannya belum mampu untuk Tapi memindahkan. dia sudah tetap berusaha untuk memindahkan. Ya, bisa. Dan kalau masuk kesenangan, apakah bisa? Bisa. Tadi anak-anak terlihat tertawa gitu. Meskipun ini aku menunjukkan kekuatanku, tapi pohonnya tidak juga bergerak gitu. Ketika anak-anak berbaris mengangkat itu mereka sambil tertawa-tertawa gitu. Kebebasan mereka berekspresi, boleh, tidak ada larangan anak kecil untuk melakukan sebuah gerakan perubahan gitu. Berarti tidak harus berawal dari yang aparat tadi gitu, gitu. Padahal malah aparatnya mau figur gitu. Nah, itu tadi singkat film dari tentang kebutuhan dasar. Ini 5 posisi kontrol, gitu. Posisi kontrol kita dalam melihat murid ketika melaksanakan sebuah kesalahan. Yang pertama adalah penghubung. Apakah kita melihat anak, kamu nggak mengerjakan PR, yaudah kamu berdiri di pojok kelas. Nah, sampai nanti pelajaran selesai. Itu berarti dia sebagai penghubung. Yang kedua, membuat rasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Ini biasanya dengan kata-kata sindiran gitu. Yalah telele, nanti wingi orang tuamu minta untuk diberikan PR setiap hari kok. Kamu yang jadi pelajarnya, kamu yang jadi murid malah tidak mengerjakan PR. Ini enggak berbanding lurus dengan usulan orang tuamu ketika rapat orang tua dan guru. Nah, anak akan merasa kok gini ya, aku merasa bersalah. Misalkan anak menjatuhkan sebuah botol kemudian, nah kemudian kita sidik, kelasnya kotor sekali. Siapa tadi yang menjatuhkan botol minum? Nah, sehingga anak jadi merasa bersalah. Itu berarti kita menempatkan diri kita pada yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Teman ini biasanya lebih mengajak ke diskusi. Nah, kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Apakah ada kesulitan? Tadi malam kamu ngapain aja? Nah, dengan bahasa-bahasa semacam ini kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini saya contohkan gini,
ketika anak melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan PR, nah kamu ngapain gitu? Saya tidak mengerjakan PR Pak gitu. Nah konsekuensinya apa gitu. Konsekuensinya kalau saya tidak mengerjakan PR, saya mengulang menulis 3 kali gitu. Nah jadi pemantau ini sekedar mengingatkan kepada siswa akan apa yang dilakukan dan konsekuensi apa yang akan diterima. Itu pemantau nih. Jadi berdasarkan mungkin aturan dan sanksi yang sudah ditetapkan bersama. Sebagai manajer ini yang paling bagus yaitu membangun anak gitu. Ini misalkan anak tidak mengerjakan PR gitu. Nak, ngapain kamu tidak mengerjakan PR gitu? Tadi malam saya ada acara keluar, diajak ayah dan ibu, pulangnya malam larut sehingga saya tidak sempat mengerjakan PR. Nah, kalau kamu semacam itu, kamu merugikan siapa? Merugikan saya sendiri dan teman-teman, karena Pak Guru harus menasihati saya, waktu untuk mengajar teman-teman yang lain tersita gitu. Terus kemudian anak ini dibangun bagaimana agar anak ini tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mungkin dia bisa dijadikan agen. Nah, agen agar nanti teman-teman yang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan ini sebagai posisi manajer. Jadi paling bagus posisi manajer. Yang berikutnya segitiga restitusi, ini modul terakhir nih Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ini validasi tindakan yang salah, yang ketiga keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi yang pertama ini, saya contohkan anak tidak mengerjakan PR, itu anak kita stabilkan identitasnya ini. Nah, kamu ngapain tidak mengerjakan PR gitu? Saya tidak mengerjakan PR karena saya tadi malam ketiduran. Jadi dia disadarkan akan tindakannya dulu. Memang setiap orang pasti pernah mengalami hal semacam kamu tidak mengerjakan PR. Jadi seolah-olah kita yang berbicara itu juga pernah mengalami sebagaimana anak mengalami kegagalan ataupun kesalahan tersebut. Jadi anak tidak merasa sendiri gitu. Setelah itu baru ditanya, ini pada validasi tidak kena. Nah, ngapain kamu tidak mengerjakan PR? Pasti kamu punya alasan. Nah, dia biar mengungkapkan alasannya, dia biar menyampaikan, saya begini, saya belum bisa caranya. Oh, kalau belum bisa caranya, nanti jam istirahat menemui Pak Guru ya, nanti Pak Guru ajari. Nah, itu bisa. Nah, terus kemudian setelah anak mengungkapkan alasannya itu, baru dibawa ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita apa gitu? Keyakinan kelas saya bertanggung jawab Pak, apabila ada tugas yang dikerjakan, ada PR yang dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di sekolah. Ini segitiga restitusi. Jadi ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi, sebagaimana yang terakhir yaitu manajer. Jadi segitiga restitusi ini tidak bisa guru memposisikan diri sebagai penghukum, karena dalam segitiga restitusi ini guru akan mengubah dari siswa yang gagal, tapi siswa yang mengalami kesalahan akan berubah menjadi siswa yang nanti dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, bahkan bisa menjadi agen, bahkan bisa menjadi pelopor untuk penggerak agar teman yang lain tidak melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau praktek implementasi yang saya laksanakan, satu keyakinan kelas, memang saya buat videonya di laptop yang satunya. Jadi saya menyiapkan kertas yang sudah saya tulisi, ada sebagian kertas yang kosong karena kelas 3 itu sebagian sudah bisa mengungkapkan pemikirannya, idenya gitu. Anak yang tidak bisa mengungkapkan idenya saya minta untuk mengambil, misalkan bertanggung jawab dan sebagainya. Anak yang sudah bisa mengungkapkan tak suruh menulis. Terus kemudian kita buat di papan tulis bersama, kita dokumentasikan, nah, kita cetak dan kita tembak di kelas. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, segitiga restitusi ini tadi. Jadi anak melakukan kesalahan, anak melakukan tindakan yang sekiranya itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, itu perlu dilakukan sebuah tindakan segitiga restitusi agar supaya anak ini tidak terus gagal terus gitu. Jadi kalau tidak ada pembenahan, pembinaan, jadi anak akan terus
sekian dari saya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Cukup? Kalau cukup, ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan tangan di atas meja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita pelajaran terlebih dahulu, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu Pak kesepakatan kelas? Ada yang membantu jawab kesepakatan kelas? Apa? Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh guru bersama murid dan akan dilaksanakan bersama-sama ketika di dalam kelas. Kesepakatan kelasnya nanti akan kita laksanakan selama anak-anak, selama teman-teman duduk di kelas 3. Pak Alden sudah menyiapkan beberapa kartu. Nanti anak-anak bisa bergantian maju mengambil salah satu yang kira-kira aku pengen usul ini Pak gitu. Ya, pengen usul kesepakatan yang ini gitu. Nah, kalau mau menuliskan juga ada, nanti ada yang kosong. Nah, ketika yang kosong ini berarti nanti teman-teman boleh menuliskan yang belum dituliskan di sini. Nanti boleh menuliskan Pak yang ini belum ada dalam kesepakatan, aku mau mengusulkan ini boleh. Gitu. Ya. Oke. Ya. Baik, siapa yang mau mengambil kartu duluan? Aku Pak. Oke. Dari Ayu, tadi Ayu yang pertama. Pak Rosin akan menulis dulu. Ambil satu. Mbak Ayu. Boleh. Tapi enggak lama-lama. 1, 2, 3. Ya. Sudah ambil? Oke, dibaca Mbak Ayu. Jangan lari. Dibaca? Tidak boleh teriak.
Dibaca. Datang tepat waktu. Frozen. Masih lo duduk. Ya. Biasa. Duduk dulu. Datang. Datang tepat waktu sama ya. Oke. Oke. Nanti yang bebas apa? Oke. Baca. Jalan perlahan. Oke, duduk Mas Asal. Ya, oke. Terus duduk nggak apa-apa. Lanjut mereka. Nggak apa-apa ya nanti. Ya, buang sampah pada tempatnya. Taruh meja di taruh sini. Lanjut Azalia. Habis ini Leona. Jangan terlambat. Leona. Kalau kosong usulkan berarti kamu usulkan sendiri yang belum ada di sini. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak bermain saat pelajaran. Sama Milati. Ya. Kalau kosong berarti mengusulkan, boleh ditulis. Ya. Dilarang teriak. Baik. Ya. Ayo biar Rafa sendiri yang mengusulkan. Sila duduk tempat duduknya, pausa. Ya. Atau diucapkan saja Mas Rafa apa? Dilarang berbicara di kelas. Semuanya duduk dulu kita bahas. Nah, ya terima kasih Mas Rafa. Nah, atas usulannya. Yang pertama jangan lari. Setuju nggak ini? Yang kedua tidak boleh teriak. Setuju? Ya. Berarti kalau tidak boleh teriak berarti bagaimana? Kalau ngomong? Bicara. Nah, bicara sopan. Ini nanti ya kita ganti nanti. Ini bicara sopan. Ya. Berikutnya tidak berbohong. Setuju ya? Berarti kalau tidak berbohong apa? Jujur, pintar Mbak Nisa. Iya.
Hormati guru dan teman. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Yang Pak Odin ganti sana ini tak hapus ya. Oke. Tidak berbohong tadi ganti jujur ya. Bicara sopan. Tadi jujur. Oke. Berikutnya datang tepat waktu. Setuju. Dan jalan perlahan. Setuju. Berarti jalan perlahan ini tidak boleh lari. Kita pakai tidak lari atau jalan perlahan? Jalan perlahan. Oke, berarti yang ini yang dihapus. Tidak apa-apa. Jalan perlahan. Oke. Buang sampah pada tempatnya. Setuju nggak? Setuju. Biar apa kalau buang sampah pada tempatnya? Tidak kotor, menjaga kebersihan. Jangan terlambat. Nah, jangan terlambat ini ada yang sama enggak? Ada yang mana Mbak Lisa? Sama dengan yang mana? Datang tepat waktu. Tepat waktu berarti tidak terlambat, gitu ya. Nah, ini terus kemudian tidak bermain saat pelajaran. Setuju? Nah, bermain saat pelajaran berarti ini menghormati Bapak Ibu guru tidak? Menghormati temannya yang mau mendengarkan pelajaran tidak? Kalau dia bermain saat pelajaran tidak, berarti kita tulis pakai menghormati. Di sini sudah ada hormati guru dan teman. Dilarang teriak berarti sama dengan bicara sopan. Dilarang bicara saat pelajaran berarti sama hormati guru dan teman. Ya, berarti kita Pak, yang kadang yang gerak pacarnya ini pacarnya itu Pak, yang kayak gitu lagi. nah, Iya Pak. berarti ini sudah kita jadikan keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Nanti anak-anak ketika pelajaran harus jalan perlahan. Tidak boleh kotean. Kotean itu berarti sama bermain. Nah, iya toh. Nah, bicara yang sopan, jujur. Jujur. Nanti anak-anak ketika ditanya siapa yang nggak bawa buku pelajaran, itu jujur. Kalau yang bawa, ya diam. Kalau yang tidak bawa nanti angkat tangan. Hormati guru dan teman, datang tepat waktu dan buang sampah pada tempatnya. Ini nanti akan Pak Rozin cetak pada kertas, nanti bisa ditempel di kelas. Mbak Leona, apa yang kamu lakukan hari ini? Saya tidak membawa buku pelajaran Pak. Pak Fazin saat sekolah juga pernah seperti Mbak Leona, lupa membawa buku. Kemarin juga ada temanmu yang lupa membawa buku pelajaran. Apa alasanmu tidak membawa buku pelajaran? Saya tadi malam diajak kakaknya ke pasar. Orang sampai rumah langsung tidur. Adakah cara kamu agar tidak mengulangi kegiatan itu meski malamnya kamu nonton pasar malam? Ada Pak, aku bisa menyertai jam 12 sebelum pagi berangkat ke pasar malam. Bagaimana kalau hari Minggu saya tidak manfaatkan kalau saya saling mengingatkan Pak? Baik, itu ide bagus. Kamu ingin menjadi siswa yang pertama kali mengingatkan teman-temanmu? Iya Pak. Terima kasih. Saya setuju ketika dilakukan hal ini. Siswa tidak hanya dihukum tetapi juga diberi kesempatan memperbaiki. Bahkan bisa memunculkan ide agar kesalahan itu tidak dilakukan teman lainnya. Terima kasih. Kan ada penelaahan segitiga institusi ya. Ini yang sudah saya laksanakan. Nanti dengan akan melakukan penelaahan
mana yang termasuk menstabilkan identitas. Ya, nanti kalau belum lengkap bisa jenengan scan QR yang sudah saya tampilkan. Ini linknya ke YouTube. Terus kemudian jenengan nanti saya minta untuk melakukan analisis mana dari segitiga restitusi tadi yang termasuk menstabilkan identitas, terus kemudian validitas tindakan, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan keyakinan kelas. Betul nggih? Baik. Ini namanya. Apa yang